Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Kalian mempunyai dua pilihan. Yang pertama, ubah keyakinan atau belief system dalam diri dan membiarkan dunia luar berubah, atau dunia luar berubah terlebih dahulu, barulah kemudian kita mempercayai yang kita lihat. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kita bisa mengubah keyakinan kita? Ya, bisa. Apakah hidup yang dijalani merupakan keyakinan? Ya, betul. Bagaimana belief system atau keyakinan dapat membantu jalan hidup kita? Karena sebagian besar pengalaman hidup kita adalah 3 dimensi, terdiri dari bentuk pemikiran, emosi, perasaan, lalu menjadi pengalaman hidup. Lalu kita melekat pada keyakinan tersebut. Seiring berjalannya waktu, keyakinan tersebut menjadi otomatis atau by default dikendalikan oleh pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Kita mengalaminya secara teratur sebagai bagian dari realitas hidup yang kita yakini atau yang terjadi. Semakin lama kita mengalami suatu pengalaman hidup, pikiran akan cenderung percaya bahwa hal itu atau pengalaman hidup yang kita alami tidak dapat dirubah dan menjadi bagian dari hidup. Kemudian hidup kita secara tidak kita sadari terbentuk dari keyakinan-keyakinan pengalaman hidup itu dan tidak menyadari bahwa itu hanyalah sebuah keyakinan. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual berada pada sisi kehancuran keyakinan dan itu merupakan proses kenaikan, enlightenment atau pencerahan. Kalian dapat mengubah keyakinan atau belief system dengan proses kebangkitan spiritual. Akan tetapi, ketika energi mulai menjadi negatif, ini adalah saatnya terbangun kesadaran. Maka hentikan semua manifestasi yang kalian jalani dalam merubah keyakinan. Saat energi menjadi negatif, itu adalah bagian dari energi yang seimbang. Kalian harus melewatinya. Bagaimana cara kerja keyakinan? Pikiran kita melekatkan keyakinan pada banyak pemikiran. Sangat sulit untuk bangun pagi. Ini adalah keyakinan. Kemudian pemikiran selanjutnya, ya ampun, bangun pagi untuk bekerja sangat menyebalkan. Ini juga bagian dari keyakinan. Kebanyakan orang mengira itu adalah keyakinan yang sesungguhnya dialami atau kejadian yang nyata. Tapi itu sebenarnya hanya keyakinan, dan keyakinan dapat dirubah jika kita benar-benar percaya bahwa itu realita atau kebenaran yang sesungguhnya. Secara tidak sadar kita akan terus-menerus memerankannya atau mengalaminya. Setelah terjadi 3-5 kali pemikiran dengan keyakinan serupa, pikiran akan cenderung mempercayai bahwa keyakinan itu menjadi kenyataan. Jika saya membuat perubahan pada diri saya, semua orang-orang lama yang mengenal saya tidak akan menerima perubahan tersebut. Saat saya melakukan aktivitas dalam merubah belief system untuk membentuk keyakinan baru, semua orang akan melihat saya telah berubah dan mereka tidak percaya bahwa saya bisa melakukannya. Merubah belief system adalah merubah pikiran bawah sadar untuk menjadi habit baru yang terus-menerus dilakukan kemudian menjadi kenyataan. Setelah beberapa hari kita melakukan sesuatu atau perubahan yang tidak biasa, orang-orang akan mendatangi kita dan berkata, tidak akan mungkin bisa terjadi. Lalu tentu saja, mereka akan membicarakan hal-hal buruk tentang diri kita. Rata-rata orang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk membuat perubahan besar pada diri sendiri dalam menerima diri kita yang baru. Mereka hanya percaya bahwa diri kita yang dulu, yang lama, dan mereka tidak terbiasa dengan diri kita yang baru. Dan itu juga semua terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita. Dualitas pikiran kita yang memberikan keyakinan itu. Pikiran bawah sadar, subconscious mind, tidak menyukai perubahan. Jadi, jika kalian merubah diri sendiri, sementara semua orang yang mengenal kalian dengan baik, lalu keras kepala untuk menerima perubahan. Dan kenyataan ini karena pikiran bawah sadar kita yang tidak menyukai perubahan. Sebenarnya itu saja alasannya. Merubah keyakinan adalah bagian dari merubah identitas kita menjadi sesuatu yang baru. Merubah old belief system kepada new belief system. Misalnya, orang-orang tidak menyukai perubahan yang saya lakukan pada channel YouTube. Misalnya untuk berlangganan dan layanan membership. Saya tahu bahwa pikiran bawah sadarlah yang sebenarnya tidak menyukai perubahan dan sangat lambat dalam merubah. Pikiran dualitas memberitahu kita cara kerja pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak menyukai perubahan dan lambat dalam waktu perubahan. Tidak ada bedanya dengan saya mengubah diri saya.
prosesnya sama, dan saya tetap percaya bahwa ini akan berhasil bagi diri saya. Saya tidak memperdulikan apapun yang dikatakan orang kepada diri saya. Memakan waktu berapapun lamanya, saya juga tidak peduli. Dan beruntungnya, saya telah tepat berada di sini dalam melakukan proses perubahan besar terjadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah keyakinan? Jika secara sengaja melakukannya, sebagian besar keyakinan memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk berubah. Tapi jika keyakinan tersebut sudah sejak lama dan sangat kuat, ini bisa memakan waktu yang lama. Hanya butuh sekitar 2 minggu pantang menyerah dalam mengabaikan kenyataan dunia agar mereka bisa menerima perubahan kita yang baru. Anggaplah seperti berada di neraka dan mengabaikan kenyataan yang ada. Pilihan kedua atau pekerjaan ke dalam diri, bekerja keras ke dalam diri. Saya di sini bukan untuk memberitahu kalian apa yang boleh dan tidak boleh kalian percayai. Bagi rekan-rekan yang sedang mengalami kebangkitan spiritual, harus mengubah kepercayaan atau keyakinan, belief system kembali ke sumber energi. Misalnya muncul keyakinan yang tidak kalian inginkan, ini sangat sederhana. Tetapi pikiran oranglah yang cenderung membuat menjadi rumit, memperumit yang seharusnya sederhana. Bagian tersulit adalah membuat diri kalian mempercayai belief system yang kalian inginkan berulang-ulang. Semudah itu sebenarnya. Langkah dalam menghentikan keyakinan yang tidak diinginkan. Yang pertama, melihat keyakinan yang tidak kalian inginkan muncul. Yang kedua, perhatikan keyakinan yang muncul dalam pikiran, lalu jangan melakukan apapun. Jangan merubah, jangan terpancing, dan jangan membuat lebar pemikiran yang tidak diinginkan itu. Yang ketiga, memperhatikan semua pikiran dan emosi yang muncul dari keyakinan itu. Itu saja sebenarnya. Jangan lakukan apapun dengan pikiran atau keyakinan yang muncul. Jika kalian melakukan sesuatu, termasuk mengubahnya atau memperbaikinya, keyakinan itu tidak akan bisa hilang. Keyakinan itu tetap akan ada. Jika kalian tidak melakukan apapun selain hanya memperhatikannya, melihat, mengobservasi, maka keyakinan yang ada pada pikiran akan kehilangan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, akan menghilang tanpa kalian sadari. Langkah-langkah untuk mengubah kepercayaan atau keyakinan untuk rekan-rekan yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Yang pertama, kalian melihat keyakinan yang tidak kalian inginkan muncul. Yang kedua, tambahkan atau masukkan keyakinan baru yang kalian inginkan setiap kali keyakinan yang tidak kalian inginkan itu muncul. Yang ketiga, masukkan energi di balik keyakinan baru itu, lalu lepaskan, jangan diingat-ingat. Yang keempat, lakukan pengulangan berulang-ulang, artinya memperkuat keyakinan itu dengan energi. Energi apapun yang kalian masukkan ke dalam keyakinan baru, yang diinginkan adalah energi yang akan memunculkan menjadi keyakinan baru. Jika kalian tidak memberikan energi di dalamnya, maka semua keyakinan baru tidak akan memiliki energi. Ini dilakukan untuk mengubah keyakinan, akan tetapi keyakinan lama yang tidak kalian inginkan tetap masih ada. Jika suatu saat akan terjadi dan akan men-trigger, memicu emosi atau rasa kembali, lakukan saja langkah-langkah yang saya berikan. Kalian tidak bisa benar-benar mengubah atau menghilangkan keyakinan lama atau menghancurkan keyakinan lama, karena itu adalah bagian dari pengalaman hidup kita. Sepertinya energi di balik keyakinan lama itu sangatlah kuat, dan melakukan pengulangan langkah-langkah yang saya berikan membuatnya bukan menjadi menghilang, malah semakin muncul ke permukaan. Percayaan atau keyakinan lama masih ada dalam pikiran. Tapi rekan-rekan jangan khawatir, keyakinan itu dalam keadaan tidak aktif. Dan jika keyakinan atau kepercayaan lama itu muncul sehingga terjadi sesuatu dalam hidup, semakin lama kekuatannya akan semakin menghilang. Memang untuk merubah belief system atau keyakinan lama ke keyakinan baru bagi rekan-rekan yang mengalami atau menjalani kesadaran spiritual lebih sulit dibandingkan yang tidak mengalami kesadaran spiritual. Karena keyakinan lama ini memiliki energi yang kuat yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, sehingga kalian mempercayai lalu termanifestasi menjadi kenyataan. Satu-satunya cara untuk membatalkan atau menghilangkan sepenuhnya adalah dengan melihat, memperhatikan,
lalu menambah belief system yang baru dan mengeluarkan energinya sepenuhnya. Kemudian, menciptakan kepercayaan atau keyakinan belief system baru, sama dengan mengubah keyakinan lama. Bedanya adalah mencipta keyakinan baru harus dikurangi keyakinan lama yang tidak diinginkan. Yang pertama, tambahkan keyakinan baru. Yang kedua, masukkan energi di belakangnya, lalu lepaskan, jangan diingat-ingat. Yang ketiga, lakukan pengulangan semua itu. Tidak sulit bukan? Ada hal-hal yang harus kalian lalui karena pikiran bawah sadar sangat lambat dalam berubah. Dan disitulah memori ingatan menyimpan dan mengotomatisasi semua keyakinan kalian. Itu semua bisa memakan waktu cukup lama, dan perubahan ini berbeda pada setiap orang. Tubuh kita juga harus mengatur ulang dirinya sendiri, dan semua itu juga membutuhkan waktu. Jika saya bisa melakukannya, kalian juga pasti bisa. Saya hanya melakukan pekerjaan ke dalam diri, ke dalam batin, dan menaruh energi di belakang impian saya. Kalian juga pasti bisa dan akan bersinar lebih terang. Banyak di antara kalian yang mempunyai keyakinan, saya tidak bisa, terlalu sulit, dan tidak akan berhasil. Tugas saya adalah menutup keyakinan, belief system tersebut. Kalian ingin pekerjaan impian? Bisa. Kalian ingin kekasih terbaik? Bisa. Kalian tidak pernah punya masalah keuangan? Bisa. Ingin memiliki lebih banyak kedamaian dalam hidup? Bisa. Kalian dapat memiliki hidup yang luar biasa di masa tua? Juga bisa. Sekarang mengubah belief system, keyakinan baru bahwa menjadi tua bisa menjadi pengalaman yang baik, tapi keyakinan menjadi tua adalah sesuatu yang buruk juga bisa menjadi belief system. Keduanya dapat terwujud. Berapapun usia kita bisa menjadi saat terbaik dalam hidup kita jika kita mempercayainya. Jadi buatlah belief system atau keyakinan baru dan percaya dengan belief system yang diinginkan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.